Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bis-salah walhamdulillahilladzi ba'atha lana akmalan nas salatan lillah wa huwa sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil musallin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang mulakan Allah, apakah benar setelah bermakrifat, setelah mengenal Allah, kita tidak perlu lagi sholat? Kata orang tertentu, untuk apa sholat? Allah kan sudah ada dalam diri kita. Kalau sholatnya baru ruku sujud, itu belum sholat. Apakah betul demikian? Teman-teman yang mulakan Allah, bukankah Rasulullah atqan nas? Nabi itu orang a'rafun nas, paling bermakrifat. Dan kita tidak menemukan riwayat bahwa beliau meninggalkan sholat sampai hayat beliau, sampai hayat beliau berakhir. Maka apabila kita memperhatikan banyak ayat-ayat Al-Quran, kita dapat memahami bahwa di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14, coba lihat bahwa ma'rifat, akhir ma'rifat adalah sholat. Allah berfirman, berkalam kepada Sayyidina Musa. Apa kata beliau? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Dan di ujungnya Allah mengatakan, fa'budni, sembahlah aku, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengenangku, mengingatku. Allah mengenalkan dirinya, sesungguhnya akulah Allah, sembahlah aku, lalu dirikan salat untuk mengingatku. Maka justru sebaliknya, ciri-ciri orang yang bermakrifat, dia mendirikan ubudiyah dan salat kepada Allah SWT. Berdasarkan surat Thaha ayat 14 ini, boleh kita istinbat, kita ambil satu makna. Apa maknanya? Salat adalah penghujung makrifat, sedangkan makrifat adalah awal dari salat. Maka siapa saja yang dia bermakrifat, pasti dia mendapatkan puncaknya, yaitu sholat. Tapi tunggu dulu teman-teman, apakah sholat kita sholat orang-orang yang mengenal Allah, sholat orang yang bermakrifat? Jangan sombong dulu, jangan suuzon dulu dengan orang yang secara kasat mata menurut kita tidak sholat. Jangan sombong dulu dengan orang-orang yang menurut kita secara fisik tidak sholat. Barangkali hatinya selalu berkoneksi kepada Allah, sedangkan kita sholatnya mungkin dahsyat, 5 waktu di masjid, tapi mulai dari takbir sampai assalamualaikum tidak pernah ingat Allah kecuali sesaat. Barangkali kita orangnya seperti itu. Maka jika kita melihat seseorang secara kasat mata tidak terlihat sholat di masjid bersama kita, belum tentu dia tidak sholat. Barangkali dia mengikuti manhaj khalwat Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, jika seseorang takut riya atau khawatir dengan kasaf-kasaf yang berbahaya, karena ada orang tertentu jika dia dibukakan mata batinnya oleh Allah, dia melihat manusia dengan karakternya. Jika karakternya karakter tamak, terlihat seperti babi. Jika karakternya galak, bengis, maka terlihat seperti si guguk, anjing. Maka orang-orang ini diperkenankan oleh Imam Ghazali untuk sementara waktu sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Ini fikih Imam Ghazali yang tidak disepakati oleh Imam Ibnu Salah dan imam-imam yang lain. Imam Subuki juga menolak hal ini. Tapi saya memahami bahwa ini bukan masalah benar dan tidak benar. Ini adalah masalah perbedaan peralihan kondisi. Maka jika kita melihat ada orang yang dianggap ahli ma'rifat, terlihat dalam kasat mata kita tidak sholat, belum tentu dia tidak sholat. Mungkin kita yang merasa sok sudah sholat. Maka teman-teman, mari kita gabungkan makna ayat tadi, bahwa surat Thaha tadi menyatakan Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Setelah mengenalkan dirinya, puncak dari pengenalan itu adalah beribadah lalu mendirikan sholat. Maka pengenalan ma'rifat tanpa ibadah dan sholat adalah kebatilan yang mutlak. Sebaliknya juga, orang-orang yang sholat tapi tidak mengenal Allah, itu sholatnya juga tidak bermakna, mardud indallah, tidak diterima di sisi Allah SWT. Maka kita
menuduh diri kita, jangan-jangan sholatku belum khusyuk. Tidak sibuk memandang orang lain, menjadi juri orang-orang lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia sholat karena mungkin kata dia di ahli ma'rifat, lalu dia sholat cuma beberapa waktu, mungkin hanya 3 waktu atau 2 waktu atau sewaktu saja. Oh, orang seperti ini wilayahnya berbeda. Ini tidak termasuk kepada wilayah ma'rifat. Ini ada perbedaan fikih. Fikih antara Ahlussunnah dengan kelompok Syiah Imamiyah. Mereka memang berbeda dalam waktu sholat dengan kita. Mereka mengambil zahir ayat yang ada dalam Al-Quran, aqimis salata liduluki syamsi, sampai akhir ayat, dirikanlah sholat ketika matahari mulai menyingsing, yaitu zuhur dan asar. Ya. Kemudian ketika ghurub terbenam dan Quranil fajar, yaitu kemudian terbit fajar. Disebutkan di sana cuma 3 waktu. Di ayat yang lain disebut tarafain nahar wa zulafan minal lail. 2 ujung siang, awal dan akhir siang. Kemudian zulafan artinya waktu yang dekat dari malam. Maksudnya maghrib dan isya. Ini menunjukkan bahwa ada penafsiran di luar sana yang menafsirkan bahwa sholat itu 3 waktu. Tapi dalam periwayatan ulama Ahlussunnah yang kita ikuti, Nabi SAW pernah melakukan 2 hal. Pertama, Nabi sholat di awal waktu. Maka beliau sholat terlihat 5 waktu pas. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan waktu yang berjarak. Tapi di riwayat berikutnya, Sayyidina Jibril mengajarkan kepada Nabi agar sholat di ujung waktu zuhur, di awal waktu asar, di ujung waktu maghrib, di awal waktu isya, dan di ujung waktu subuh. Sehingga terkesan yang disebut dengan jamak suri, terkumpul secara zahir, tapi sebenarnya waktunya tetap 5. Seakan-akan waktunya 3. Inilah kemudian yang diabadikan dalam sholat rukhsah yang kita sebut dengan sholat jamak. Maka teman-teman yang melakukan Allah, betulkah ada sholat yang 3 waktu, 2 waktu menunjukkan orang itu berma'rifat? Tidak. Ini adalah perbedaan fikih. Kembali ke permasalahan pertama, berma'rifat adalah awal dari mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah puncak dari ketinggian ma'rifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.